Kamu kok tidur terus? Teman-teman pernah dengar gak kisah Abu Yazid Al-Bustami yang pernah bercerita, Qumtu lailatan, suatu malam aku pernah bangun mendirikan malam, fatadzakartu ahlal ghaflati minan naimin, lalu aku teringat dengan orang-orang yang lalai, yaitu orang-orang yang lagi tidur. Fakushiftu, kemudian dibukakan hijab kepadaku, bi anna rahmata tanzilu alaihim kal qaimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu diturunkan kepada orang-orang yang lagi tidur sama dengan rahmat yang diturunkan kepada orang-orang yang bangun mendirikan malam. Fata'ajjabtu, lalu aku heran, mengapa bisa demikian? Kemudian datang suara hatif kepada Abu Yazid Al-Bustami dan berkata, wahai Abu Yazid, haula'i dzakaru azabi faqamu. Orang-orang yang bangun di waktu malam, mendirikan malam, mereka mengingat azabku, mereka takut kepada azabku, lalu mereka bangun di waktu malam. Wa haula'i dzakaru rahmati fanamu. Sedangkan orang-orang yang tidur di waktu malam, mereka adalah orang-orang yang tenang dengan rahmatku, mereka mengingat rahmatku, lalu mereka tidur di waktu malam. Teman-teman pernah dengar gak kisah yang disebutkan di dalam kitab Tazkiratul Aulia? Seorang wali bernama Syah bin Syuja' Al-Kirmani. Beliau tidak pernah tidur selama 40 tahun. Ini di luar kebiasaan manusia. Dengan cara beliau memakai di kedua matanya dengan celak yang dapat mencegah beliau daripada tidur. Setelah 40 tahun beliau beribadah, mendirikan malam di waktu malam, dan berpuasa di waktu hari, pada satu malam beliau tertidur dan beliau bermimpi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata kepada Allah, ya Allah, aku mencarimu di waktu bangun terjagaku, tapi aku menemukanmu di dalam tidurku. Dan juga Imam Al-Ghazali pernah berkata, innal ibadata syatrani, sesungguhnya ibadah itu ada dua bagian. Syatrul iktisab, sisi mengerjakan taat, wa syatrul ijtinab, dan sisi meninggalkan maksiat. Wa inna syatral ijtinab aslam wa aslah wa afdal wa ashraf lil abdi min syatril iktisab. Dan sesungguhnya sisi meninggalkan maksiat ini lebih selamat, lebih baik, lebih mulia bagi seorang hamba daripada sisi mengerjakan taat. Fa in hasala laka syatrani jami'an, seandainya kamu mampu mengerjakan dua sisi tersebut, bisa mengerjakan taat dan juga bisa meninggalkan maksiat, faqad istakmala amruk, maka engkau telah sempurna. Fa illam tablugh illa ila ahadihima falyakun dzalika syatral ijtinab. Seandainya kamu tidak mampu mengerjakan dua sisi tersebut, mengerjakan taat dan meninggalkan maksiat, maka pilihlah satu, yaitu meninggalkan maksiat. Fataslam, maka engkau akan selamat, kata Imam Al-Ghazali. Maka orang yang lagi tidur itu juga sedang melakukan ibadah, cuma lewat jalur syatrul ijtinab, meninggalkan keburukan dan maksiat. Dan ini juga sebagian daripada ibadah, ini syatrul ibadah. Maka layaknya ibadah-ibadah yang lain, tidur itu juga memiliki pahala, juga digolongkan di dalam ibadah kalau memiliki niat meninggalkan keburukan dan maksiat. Dan ini lebih selamat. Bayangkan ada orang yang tidur dalam sehari 12 jam, 13 jam, mereka tidak pernah bangga ria terhadap ibadah yang sudah mereka lakukan. Padahal